Selamat berjumpa kembali dengan kami YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Kita bahas mengenai bab 5. Kita akan belajar mengenai kalor ya. Kalor ini salah satu bentuk energi ya. Kalor atau bahasa sehari-hari kita adalah panas. Nah, untuk membahas kalor atau panas ya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tiap kami memberikan materi baru kalian mendapat informasi. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan adalah panas yang berasal dari api. Ya. Panas itu adalah kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, itu kalor ya, panas. Jadi kalor atau panas itu selalu berpindah tempat, begitu ya. Nah, karena kalor itu adalah energi, sehingga kalau energi adalah termasuk besaran. Kalau besaran maka dia akan memiliki satuan. Nah, satuan untuk kalor adalah Joule. Boleh juga menggunakan kalori. Kalor mekanik adalah bilangan yang menunjukkan kesetaraan antara satuan energi kalor dengan satuan energi mekanik, begitu ya. Hubungan antara 1 kilokalori itu kalau dikonversi menjadi 4,2 ya, 4,2 Joule gitu ya. Itu adalah 1 kalori. Jadi 1 kalori itu bisa juga dikatakan adalah 4,2 Joule. Berarti 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori, begitu ya. Nah, 1 kalori adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu adalah 1 kalori ya, gitu. Selanjutnya, karena kalor itu adalah energi, maka energi itu akan mengalami perpindahan, begitu ya. Kalor berpindah dengan 3 cara. Jadi ada 3 cara kalor dapat berpindah. Yang pertama adalah secara konduksi atau hantaran. Itu yang cara pertama kalor berpindah adalah dengan cara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Itu konduksi ya. Jadi perpindahan kalor pada zat tidak disertai dengan perpindahan zatnya.
Contoh perpindahan kalor panas yang merambat pada besi, ya. Nah, itu besinya tidak turut berpindah tempat. Konduksi hanya terjadi pada zat padat atau logam. Contoh adalah bila besi kita panaskan, gitu ya. Nah, benda-benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik itu dinamakan konduktor, gitu ya. Sekali lagi, benda-benda ya yang dapat menghantarkan kalor dengan baik dinamakan konduktor. Nah, logam dan besi merupakan contoh konduktor yang sangat baik. Jadi hampir rata-rata logam ya itu merupakan konduktor, penghantar ya panas yang baik. Sebaliknya, benda-benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik itu dinamakan isolator. Contoh, pada waktu kamu memasak air pakai panci, ya, pada waktu airnya sudah mendidih, maka pancinya itu kita angkat. Di pegangan panci itu kita menggunakan lap, menggunakan kayu dan lain sebagainya untuk tidak menerima panas. Nah, lap dan kayu itu adalah isolator. Contoh benda yang termasuk isolator adalah kaca, kayu, juga plastik, ya. Nah, itu yang termasuk kelompok isolator. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai peralatan rumah tangga yang prinsip kerjanya memanfaatkan konsep perpindahan kalor secara konduksi. Ya, banyaklah ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa panas itu sangat diperlukan dan daya hantarnya itu dengan prinsip konduksi umumnya adalah kebutuhan rumah tangga di dapur seperti memasak, ya, begitu. Misalnya terjadi pada peralatan dapur dan menyetrika pakaian. Jadi alat-alat dapur dan setrika itu adalah prinsip kerja konduktor. Adapun kegunaan isolator dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk pegangan panci, pegangan katel, pegangan tempat air. Nah, itu semuanya adalah harus menggunakan isolator. Pegangan setrika dan pegangan alat-alat penggorengan. Nah, itu pastilah harus menggunakan ya bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, kalau benda yang tidak dapat menghantarkan panas yaitu
isolator, gitu ya. Demikian juga kalau kita tidur di lantai menggunakan alas tikar atau kasur tipis. Kenapa? Adalah ya supaya kalor itu tidak merambat terhadap tubuh kita, begitu. Nah, tujuannya adalah untuk menghalangi perpindahan kalor secara konduksi dari lantai ke tubuh kita. Begitu ya. Oke, sampai di sini kawan dan teman ya. Yang telah mengunjungi channel kami ini, semoga ini sangat bermanfaat bagi para penonton dan khususnya para siswa SMP. Banyak terima kasih yang telah mengunjungi channel Soli Supriyadi.